Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aditya dari Fakultas Ilmu Olahragaan, program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan memaparkan materi permasalahan yang terkait dengan peserta didik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kesalahan yang sering dialami pada peserta didik yaitu yang pertama ada masalah kedisiplinan pada peserta didik. Peserta didik pada zaman sekarang banyak mengalami kesulitan dalam menjaga kedisiplinan seperti keterlambatan, melanggar aturan dalam persekolahan, atau tidak patuh pada aturan yang ada di sekolah dan melawan kepada guru yang ada. Mungkin penyebab dari ketidakdisiplinan peserta didik ini yaitu seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh teman dan lingkungan, masalah di rumah seperti broken home atau yang lain sebagai macam, serta ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan yang ada di sekolah. Cara untuk mengatasi ketidakdisiplinan peserta didik yaitu dengan pembinaan karakter dan pendidikan moral yang dilakukan sedari lingkungan keluarga. Lalu untuk di sekolah, peserta didik jika melanggar aturan diberikan sanksi yang sepadan. Setelah masalah kedisiplinan, peserta didik juga mengalami masalah akademik. Masalah akademik terjadi karena banyaknya peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Peserta didik juga kesulitan dalam mencapai prestasi dalam bidang akademik seperti rendahnya nilai ujian, tidak tercapainya tujuan belajar, tidak mampuan mengikuti proses pembelajaran. Penyebab pada umumnya peserta didik tidak mampu memenuhi akademik yaitu kurangnya dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan yang tempat tinggal peserta didik tersebut, serta metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar yang disukai oleh peserta didik. Mungkin solusi yang dapat diberikan yaitu penggunaan metode belajar yang membuat peserta didik yang nyaman, membuat peserta didik lebih kreatif, dan peserta didik tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran tersebut. Setelah masalah akademik, masalah yang dialami dengan peserta didik yang selanjutnya yaitu ada masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik. Masalah kesehatan dan kesejahteraan, banyaknya peserta didik yang mengalami masalah kesehatan fisik atau mental. Kalau kesehatan fisik bisa jadi karena begadang, apalagi peserta didik di generasi sekarang banyak yang begadang untuk hal-hal yang tidak perlu, mungkin seperti main gadget, main handphone sampai pagi. Kesehatan mental juga terpengaruh oleh karena itu, dan mengakibatkan proses belajar yang tidak efektif, yang mengganggu pemikiran peserta didik serta mengganggu psikologi peserta didik. Mungkin solusinya dapat menyediakan layanan konseling di sekolah, mendidik peserta didik mengenai pentingnya kesehatan tubuh dan mental, serta memberikan pembelajaran non-akademik selain di sekolah dan luar sekolah. Setelah masalah kesehatan dan kesehatan dan kesejahteraan, selanjutnya peserta didik juga mengalami masalah dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Mungkin deskripsi masalah dalam keterlibatan orang tua yaitu banyaknya peserta didik yang tidak mendapatkan dukungan maksimal dari orang tua dalam proses pendidikan mereka. Kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua yang mengakibatkan tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara peserta didik dan orang tua. Mungkin penyebab yang dapat saya paparkan yaitu kesibukan orang tua sehingga tidak dapat mengontrol anaknya sebagai peserta didik yang menuju ke yang lebih baik. Solusinya mungkin meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua,
melalui pertemuan rutin seperti pertemuan komite atau program pelatihan untuk orang tua bagaimana cara mendidik anak jika anaknya terlalu susah diatur atau bagaimana di dalam lingkungan sekolah. Terakhir mungkin masalah ketimpangan akses pendidikan. Masalah ketimpangan akses pendidikan bagi peserta didik juga merupakan masalah yang dialami oleh peserta didik, terutama yang berasal dari keluarga ekonomi yang dibilang kurang atau dari masyarakat desa terpencil yang infrastruktur pembangunan pendidikannya yang tidak merata. Penyebab pada umumnya yang dialami oleh peserta didik sebagai berikut ialah keterbatasan sumber daya di daerah tertentu, perbedaan fasilitas dan kualitas pendidikan di daerah tersebut, dan kesenjangan ekonomi yang mempengaruhi banyaknya peserta didik mengalami masalah dengan ketimpangan akses pendidikan. Mungkin solusinya yaitu meningkatkan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, memberikan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu, dan memastikan distribusi guru yang merata di seluruh wilayah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan tentang masalah dengan peserta didik. Di sini saya bisa ambil kesimpulan kalau ya kesimpulannya yaitu masalah-masalah yang terkait dengan peserta didik merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Pengelolaan pendidikan efektif harus melibatkan upaya kolaboratif antara guru, masyarakat, dan orang tua, serta menerapkan kebijakan yang adil dan merata untuk menjamin kualitas pendidikan bagi setiap peserta didik. Terima kasih, sekian mungkin video yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.